Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Hatamul anbiya wal mursalin al-mab'us rahmatal alamin, wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Saya rasanya seperti di pesantren Babus Salam Matalalang hari ini, dengan suasana 3 generasi, mulai dari cucu, anak sampai nenek. Karena itu teruskan Pak Desa. Santri utusan desa, mau ke Babus Salam silahkan, mau ke kerajaan silahkan, mau ke pesantren apa silahkan. Itu 3 substansinya. Sejak dari Pak Akib, diteruskan Pak Sahrir, dilanjutkan Pak Basli, dan insya Allah akan ditindaklanjuti Pak Nasir. Karena santri utusan desa itu 3 substansi tujuannya. Pertama, menghidupkan pesantren. Kalau 81 desa, 7 kelurahan di Selayar, semuanya menganggarkan dari APBD desanya, hidup itu pesantren karena ada santri pasti. Yang kedua adalah membantu warga miskin, karena kriterianya NEM-nya tinggi, ekonominya tidak mendukung. Yang ketiga, untuk mempersiapkan kader-kader penggiat agama di desanya setelah dia lanjut dan selesai melakukan pendidikan. Segenap warga dan keluarga Tanete, baik sebagai tamu yang terhormat maupun sebagai tuan rumah dan sebagai panitia pelaksana yang kami muliakan. Ini bagini gile maki miraja misabam maki. Karena itu yang kedua ini PR. Bulan depan Pak Desa, sebelum kita memasuki Ramadan, kita akan ujian siapa yang akan lulus masuk P3K paruh waktu. Catat, ingat, hafal. Ada 1 keluarga, 6 orang anggotanya. 1 suami, 1 istri, 1 pembantu, 3 anaknya. Suami si bapak ini namanya Musa. Si istri ibu ini namanya Roro. Si pembantu namanya Juju. Anak pertama dan anak kedua itu kembar, makanya namanya juga mirip. Si kembar lahir duluan, jenis kelaminnya perempuan, namanya Rosa. Si kembar lahir belakangan, jenis kelaminnya perempuan, namanya Rosal. Anak ketiga lama baru muncul sehingga dipanggil dengan nama panggilan kesayangan Zulzul. Ingat, bulan depan kita ujian. Dengan menghafal 6 kata ini, dengan pendekatan keluarga sederhana, keluarga kecil ini, bapak ibu akan hafal nama-nama bulan sekaligus nomor urutnya. Karena Musa suami bapak ini, Musa singkatan dari Muharram Safar. Istri atau ibu yang namanya Roro itu 34.
23 sorry. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jujur si pembantu itu 34. 56. Jujur si pembantu itu 56 karena Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Jelok rangimu. Rosa itu 78, Rojab, Sya'ban. Rosal itu Ramadan, Syawal 9 10. Zulzul 11 12. Zulqaidah, Zulhijjah. Kali lagi dengan menghafal 6 kata ini dengan pendekatan keluarga sederhana, keluarga kecil, Bapak Ibu hafal nama-nama bulan sekaligus nomor urutnya. Loh aja tuh tanete lah apel mingka pak rurungan nagele. Kita harusnya merasa bersalah, bahkan merasa berdosa kalau kita menghafal nama-nama bulannya orang lain di luar kepala. Mana riuter ai rise jenang lampu bulan samprosek pasti November. Nagele wese reki. Nah 7 pasti Juli. September pasti 9. Tapi nambakar Ramadan reken capiuki. Badik nak rurun jai. Nama bulannya orang lain kita hafal di luar kepala, nama bulan kita sendiri enggak hafal karena kurang peduli. Saya tanamkan rasa peduli karena itu yang akan kita angkat malam ini. Ukhuwah Islamiyah yang menjadi yang menjadi topik inti pembicaraan kita yang dipasang oleh panitia ini tidak mungkin akan terjalin dengan baik ukhuwah Islamiyah tanpa kepedulian. Dan Muhammad sudah menunjukkan, membuktikan, mencontohkan, menteladankan kepeduliannya mulai dari bayi sampai menjelang akhir hayatnya. Dan kita mengaku pengikutnya Muhammad. Itu yang kedua. Musa, Roro, Juju, Rosa, Rosal, Zulzul. Yang ketiga cerita. Ceritaan ini rater lupi-lupi. Main reserehatu Pak Desa. Rek lepe-lepe cerita riparana lepe-lepe rater lupi-lupi. Lakobatu ari benteng. Pasti gele tappa para nalepe-lepe lah kalau kesuguran mau naon benteng. Apa mau kerahir siri lapito mau jangan. Lako tajang kerolo. Rina ungkur benteng tambah lupa-lupa. Jari-jari tarater lopi-lopi. Lepe-lepe acari tamari riparan dari lepe-lepe. Naungir benteng antamar lupa-lupa. Ladong ko kalepa-lepa. Jadi dia tidak berjalan sendiri, dia diperjalankan oleh penjual pisang. Maka jangan ukur kemampuan lepe-lepe, tapi ukur kemampuan penjual pisang ini. Wajar dia sampai ke benteng. Pulang ini penjual pisang, dia masuk lagi di lupa-lupa, kembali ke lopi-lopi. Aman. Itulah yang dialami oleh Nabi. Ungkapan ayat yang dibaca oleh qari tadi saja subhana, ungkapan takjub. Di luar sesuatu yang biasa. Tidak normal. Subhana itu ungkapan takjub. Maha suci Allah dari ketidakmungkinan. Jarak antara Masjidil Haram di Makkah dengan Masjidil Aqsa di Palestina itu jauh dengan transportasi kuda dan unta saat itu. Ditempuh berbulan. Dan ini bukan hanya perjalanan horizontal antara masjid ke masjid, tapi juga ada perjalanan vertikal. Dari Masjidil Aqsa ke langit pertama sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa. Kembali ke Makkah. Berangkat sesudah Isya, pulang sebelum subuh. Hanya 8 sampai 9 jam. Nggak mungkin menurut logika saat itu.
Tapi bukan tidak mungkin kalau Allah yang mau. Allah yang memperjalankan Nabi. Makanya dikatakan subhanalladzi asra. Apakah Nabi diperjalankan oleh Allah hanya jasmaninya atau dengan rohaninya atau rohaninya saja? Dengan jasmani dan rohaninya. Karena Al-Quran yang dibaca oleh qari tadi, subhanalladzi asra bi abdi. Abdun itu hamba itu jasmani dan rohani. Al-Quran tidak mengatakan subhanalladzi asra birruhihi. Bukan hanya ruhnya yang berdak, tapi jasmani dan rohaninya yang diperjalankan. Kenapa bisa tidak hancur cepat sekali? Karena Allah yang mau. Bapak, Ibu, dan Saudara, Isra Mi'raj itu ada 3 dimensi. Sebelumnya, pada saatnya, dan sesudahnya. Tapi yang pada dibahas ngasih ini subuh apa makin mulia. Jangan sampai papai hebatna peringatan misabang sambajan subuh tatalaa. Kenapa? Karena tak dot. Masalah sholat yang kita mau bahas malah terlambat sholat subuhnya. Apa inti tadi? Mempererat ukhuwah Islamiyah lewat peringatan Isra Mi'raj. Ukhuwah Islamiyah itu ada 4 pupuknya. Ukhuwah Islamiyah itu juga ada 4 racunnya. You know racun dan pupuk? Yes, I know. Jumadian tuh bilang. So, digilir bisa rasilajar jadi pimbente sumpah deh. Apa pupuknya ukhuwah Islamiyah dan apa racunnya? Kita simpan di kanan 4, kita simpan di kiri 4. Pupuknya itu stop. Racunnya itu AIDS. Stop itu siddiq, tablik, amanah, fatona. Saya ingin tanya dulu, anggota majelis taklim di seluruh wilayah Tanete. Kalau ada yang tahu hadiahnya dari Pak Desa. Ngasih gitu ya di Pak Desa. Tapi saya kagum. Orang tua yang baik adalah orang tua yang tahu kebutuhan anaknya sebelum anaknya minta. Tapi anak yang baik adalah anak yang tidak pernah merepotkan orang tuanya. Ketemu di sini. Tempat-tempat roh. Murah kamu kita kampanye pengisik pipang. Yang saya mau tanya siapa namanya bapaknya Abu Bakar? Ya, tak kancing ngasih. Selalu tahu majelis taklim mana bapaknya Abu Bakar jelisan dari itu nyaranya Paulo Pesindi. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar. Bukan bin Siddi. Itu gelar bukan nama bapak. Gila jari pasulu hadiah Pak Desa. Kata dia tulis. Karena itu mulai malam ini seluruh taklim, seluruh warga, seluruh keluarga, seluruh masyarakat desa Tanete harus menyebut nama bapaknya dulu baru menyebut nama gelarnya. Abu Bakar bin Abi Khufafa As-Siddiq. You know? Yes. Abu Bakar bin Abi Khufafa As-Siddiq. Namanya bapaknya Abu Bakar Abu Khufafa. Kalau disambung Abu Bakar bin Abi Khufafa As-Siddiq. Siddiq itu benar. Benar niatnya, benar ucapannya, benar tindakannya, benar keputusannya. Ini 4 di kanan. Itu pupuknya. Yang kedua, tablik, transparan, terbuka, bukan telanjang. Karena ada rahasia jabatan, ada rahasia negara. Itu transparan. APBD-nya transparan. Mau diapakan ini? Ada musremban tingkat desa.
Sepakat antara ketua dan anggota BPD dengan Pak Desa dan seluruh perangkatnya. Lahirlah APBD desa. Tampilkan di papan bicara. Jangan ada dusta di antara kita. Memangnya film. Itu transparan. Apa-apa nasanya efisiensimu. Hanya amanah dapat dipercaya karena kejujurannya dan dapat dipercaya karena kemampuan kerjanya. Itu amanah. Muhammad mendapat gelar Al-Amin bukan karena branding. Bukan karena spanduk. Bukan karena baliho. Bukan karena banner, tapi memang karena nyata. Muhammad Al-Amin. Kenapa Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq? Karena ada seorang sahabat yang pernah bercerita, Abu Bakar, tampaknya kok masukmu reto cerita melakukan perjalanan bedek dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan langsung ke langit pertama sampai ke langit ketujuh, tembus sampai ke Mustawa, ke Sidratul Muntaha, kembali sebelum sholat subuh. Tampaknya kok Abu Bakar tidak menjawab, langsung bertanya balik, inai pauinnya laku Muhammad, laku ampai Muhammad apau, mana bakakan nain juga lenan tamarak kalau tampaknya naung, ampai Muhammad apau. So diret temu tetanete palo kompai saya pula pau tampaknya naung. Ingkat tidak Bapak Desa. Namun nak bagi wakil bupati. Itu Al-Amin, bukan karena spanduk, bukan karena benar, bukan karena baliho, tapi karena memang brandingnya Muhammad. Yang terakhir F, Fatona, cerdas kata orang Selayar, cerdas. Jadi ada prinsip kerja Pak Desa, prinsip korja kata orang Tanete, korja koras, korja cerdas, korja ikhlas, insya Allah tuntas. Itu prinsip korja orang Tanete. Nabi memiliki dan memadukan 4 kecerdasan itu. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan komunikasi sosial. Ini yang menjadi pupus sehingga ukhuwah bisa terjalin dengan baik. Miliki itu pemerintah, warga, dan seluruh masyarakat Tanet. Siddiq, tablik, amanah, fatona. Nabi pernah untuk membuktikan kecerdasan emosional, spiritual, intelektual, dan komunikasi sosialnya. Mohon maaf Pak Desa, saya pindah posisi. Kalau aku contohkan kecerdasannya. Nabi pernah berdiri sendirian. Ada orang berkejaran Pak Desa. Yang dikojar luar biasa, pusona ngasa-ngasa pamala isi hali. Yang mau ngojar ngasa-ngasa tongi karena emosi isi hali. Begitu lewat di depan Nabi sendirian, langsung sembunyi, orang sudah ngos-ngosan. Tidak lama kemudian datang orang mengejar. Tanya Nabi Muhammad, gila konjangan temolon rini. Nabi orang jujur, tidak mungkin bohong. Tapi kalau dia jujur dan kemudian orang ini dizalimi, Nabi ikut dapat dosa. Karena dia tidak tahu ini orang benar atau orang salah yang dikejar. Tapi kalau dikatakan karena melindungi, saya tidak lihat, dia bohong, dapat dosa. Mana bukti kecerdasan intelektualnya Nabi? Mana bukti kecerdasan emosionalnya Nabi? Mana bukti kecerdasan komunikasi sosialnya Nabi? Nabi melangkah 1 langkah baru menjawab. Sejak saya berdiri di sini belum pernah ada orang lewat. Iya, kerhit tuh lewat dari ini kok. Cerdas. Kalau orang tanya cara baik udah senyum. Memangnya gue pikirin. Tapi tidak.
Jadi cepat dan tepat mengambil keputusan itulah orang cerdas, ulil albab. Karena cepat mengambil keputusan tapi tidak tepat, nyara-nyara dede kata orang Tarete. Cepat tapi tidak tepat, tepat tapi lama. Bosan pimpinan. Bintang lu mukutan Pak Desa mengirsapna. Merentuh, ya sementara Pak Desa. Bintang lu merikutanan saking sementara juga apa? Kutanya Pak Desa sementara apa? Sementara kupikir hangi Pak. Saya kira tinggal di print. Ternyata bu pikir. Biar tepat tapi tidak cepat, bosan pimpinan. Ulil albab itu cepat dan tepat mengambil keputusan. Itulah langkah Nabi. Melangkah satu langkah, baru menjawab. Kapa sejak hari ini metin tidak patu minam molong. Iya. Karimulon dari ini. Contoh lain. Patonanya Nabi. Pernah makan yang limbo kurma. Ada Ali di situ. Ali ini nak banjir dengan tak liwat-liwat tongi. Jadi setiap makan kurma, biji kurmanya itu Ali tidak simpan di depannya. Sangila pasaleiko mangirampik na nabita. Nabi lah jilli apa maksudnya Ali lu ngara na tampar rakanan apa konjo. Apa serik maksudnya ni Ali. Lak busuk kurma Pak jiluan Pak Ibu apa sulung Pak kutak na nyali tangki-tangki. Arak komisesikan naikan Allah kurma lakandre. Ninggalak pibelalaimu. Semua orang diam, ini pasti pertanyaan jebakan. Karena tidak ada yang menyambung, tidak ada yang mau menjawab. Laku amo Muhammad sih kan karena lohi kurma lakandre. Sediri terbokol 5 Pak Desa. Oleh na tahu nampi belalai ki. Min kana bitte kali tutanete. Di sini kecerdasan Nabi, intelektualnya, emosionalnya, spiritualnya, komunikasi sosialnya. Laku Ali, nak kemana balala? Batuna di kandre, kau. Pembaca balala mana baluna muak lu. Ini tidak patut tuh ya rakan. Jarra kok. Di sini bukti kecerdasan Nabi. Justru senjata tuan, senjata lawannya dipakai menyerang korban. Ketiga kecerdasan Nabi, kecerdasan komunikasi sosialnya. Nabi itu jarang berbicara kepada. Nabi selalu lebih sering berbicara dengan. Jadi dia ukur kemampuan kapasitas lawan bicara. Buktinya Bapak dan Ibu, Nabi pernah ditanya dengan 3 pertanyaan yang sama. Tapi jawabannya berbeda. Ini apa kita sholat total telah menimai bom menimbai. Tidak konsisten. Pertanyaan dari orang pertama, amal apa yang paling afdal? Kata Nabi, sholat di awal waktu. Datang orang kedua, bertanya dengan pertanyaan yang sama, amal apa yang paling afdal? Kata Nabi, menepati janji. Datang orang ketiga, pertanyaannya sama, amal apa yang paling afdal? Nabi menjawab, menghormati orang tua. Setelah dianalisa, kenapa Nabi menjawab pertanyaan yang sama dengan jawaban yang berbeda? Karena disesuaikan dengan si penanya. Nabi mengatakan, amal yang paling afdal adalah salat ya walatu, karena laisa tekutan nang ini itu samba jantung juang. Mingkan sangim putih-putih hati lepas sambajangan. Jadi Nabi bukan hanya menjawab pertanyaan, tapi sekaligus merubah mental secara tidak langsung. Yang kedua, kenapa dia mengatakan amal yang paling afdal adalah menepati janji? Laisa ilakan ini tugas nggak janji. Mingkan hari singar kau baji aku janji, mau kau merenya mana puku janji gele pak. Rilahatun nalangin randoi gila makin pakara-ra. Sungkai di singar sangin besok jangan lusa pak bajarang. Lagi lah lusa to singarang nyura doi muinren na besok na lusa pak bajarang lah alila besok lah lusa. Kani muku agak.
Kenapa Nabi mengatakan amal yang paling afdal adalah menghormati orang tua, berbakti kepada kedua orang tua? Karena dia tahu tugas ingat tua-tua di totoana. Nabi bukan hanya menjawab pertanyaan, tapi merubah mental si penjawab, si penanya. Mari Pak Ibu, ini pupuk ukhuwah Islamiyah, siddiq, tablik, amanah, patol. Racunnya 4, AIDS. You know AIDS? A-nya ini angku. I-nya ini iri. D-nya ini dendam. S-nya ini soraka. Soraka? Yes, soraka. A angku bisara tanitena tampo. Ina iri ngiri. Dendam itu ngimang. Seraka itu ngoa. Jadi penyakit ngiri, ngimang, ngoa. Ini racun Pak Desa. Siapa saja yang memiliki ini pasti akan tercabik-cabik ukhuwah Islamiyah. Siapa yang angkuh karena kekuasaannya Fir'aun, hancur di telan Laut Merah. Siapa yang sombong karena kepintarannya, Haman, hancur diletang oleh guntur yang menggelegar. Siapa yang hancur karena kekayaannya, Korun, penguasa yang tidak dituntun oleh agama sekarang ini akan menjadi Fir'aun masa kini. Orang kaya yang tidak dituntun oleh agama saat ini akan menjadi Korun masa kini. Orang pintar tidak dituntun oleh agama akan menjadi Haman masa kini. Haman itu teknokrat yang sangat ahli di bidangnya di zaman. Bercita-cita mendirikan sebuah menara tertinggi di dunia. Apa namanya? Menara pengintai Tuhan. Cita-citanya apa Pak Ibu? Nampak mayu menara nala ambi sagena tuntun nampai labo jala doa Allah Ta'ala. Barang salu memate di tesa sombah-sombah juga Pak. Gampang kedorakaan. Korun itu ditelan oleh gempa bumi sampai 2 kilometer. 2 kilometer Pak Ibu, bukan 2 meter, bukan 200 meter, 2 kilometer itu 2000. Karena kekayaannya. Semuanya sejaman dengan Nabi Musa. Yang menjadi desa amparitane tenangu petu ya salado laku harta karung, gele harta karung, hartanya Korun. Karena itu Pak Ibu, staf miliki, aplikasikan untuk memupuk ukhuwah Islamiyah. Hindari, jauhi AIDS. Tampo, ngiri, ngimang, ngoa. Dari hadis bisara tanete, ngoa nak kila-kila, sapu palak kapupusanna. Mingka patumbuna kutu nakatiraan sorokahu paminsanderanna. Injo hadisi na gili pusan purawinya siapa? Bapak Ibu dan Saudara, inti Isra Mi'raj itu adalah salat. Riset dia Pak salat. Salat itu 50 kali sehari semalam. Bukan hanya 17 rakaat kata lagu tadi, bukan. 50 kali. Sudah lanjut jari lah kulle kali kasidah. Apa pakai baju hayalah salah. Ayo sekir masjid para jamaah. Setiap setengah jam kita harus salat. Kalau 50 kali sehari semalam, sementara waktu kita hanya 24 jam. Waktu Nabi turun, Pak, Ibu, di langit ke-7 tidak ditanya oleh, tidak ada komen dari Nabi Ibrahim. Di langit ke-6 Nabi Musa bertanya, apa itu oleh-oleh bro? Bro atau guys? Ala kendi oleh-oleh ke 50 kali salat sehari semalam. Tak bangka Nabi Musa. 50 kali. Saya pernah baca hadisnya panjang sekali. Pulang ke Muhammad. Ampa bisaratan itu tadi narasinya. Musis sauma Muhammad. Ampa lapila 50 kali sehari semalam. Hadis yang panjang yang saya baca, setiap Nabi minta menghadap ke Allah dikurangi 10, 40, 30, 20, 10. Masih disuruh pulang kok.
tinggal 5 masih disuruh pulang. Muhammad, nakke umatku tabakka langka sapagala sokmo. Pintalun je selalu sebangi adalah kulle. Apalagi umat mustanting. Gile peristantin rinja. Cebol ja pernah datulu. Umat muto kidi-kidi inala pilih mangi selalu sebangi la kulle Muhammad. Minta lagi keringanan dispensasi. Nabi mikir, dari 50 sekarang tinggal 5. Sekali kue repol aku tahan ke Allah Ta'ala sekali aku mau. Kalau tidak boleh oleh, bismillah. Itu yang 5. 17 rakaat kata lagu tadi. Karena itu untuk tanda syukur Pak Ibu. Dan tanda syukur kepada Allah, tanda terima kasih kita kepada Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Usahakan dalam 1 pekan idalah nasi Jumaah, dalam sehari semalam kita pernah mendapatkan sholat 50 rakaat. Jangan milih 50 kali, 50 rakaat. 17 sudah sholat pasti wajib. Tambah 10 rawatib kita sudah 27. Tambah tahajud dengan witir sudah 38. Tambah duha 12. Pas 50. Belum masuk sholat tahiyatul masjid 10 rakaat kalau 5 kali kita ke masjid. Belum masuk salat sunat istikharah tanpa batas. Belum masuk salat sunat hajat tanpa batas. Belum masuk salat sunat tobat tanpa batas. Kami laki-laki ada salat sunat mutlak setiap hari Jumat, mulai dari tahiyatul masjid sampai khatib naik mimbar. Ada salat sunat awabim antara maghrib dan isya. Banyak sekali cadangan. Siapa bilang susah? Susahnya karena kita tidak mampu mengatur waktu. Tidak jatuh oleh si ibu, Pak Ibu. Kemana tuh nganggurin jo si ibu je pengisikna. Kehidupan ini penuh tantangan, ujian dan cobaan, dan itu yang kita minta siang malam 17 kali Pak Ibu. Apa permintaan kita? Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah jalan lurus, bukan jalan mulus. Kita malah sotta. You know sotta? Tahu. Kita sepertinya kurang yakin bahwa Tuhan itu maha tahu. Kita jelaskan ke Allah. Jangan sampai Allah salah paham. Tuhan, jalan lurus yang kami minta itu masuk kami siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdub alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang kemurkai, bukan jalannya orang-orang tersesat. Itu jalan lurus, bukan jalan mulus. Untuk apa mulus? Tidak ada ujian, cobaan, tantangan, dan penderitaan, tapi di ujungnya dimurkai oleh Allah. Untuk apa jalan mulus, tapi di ujungnya menyesatkan? Karena jalan lurus itu jalannya para nabi, jalannya syuhada, jalannya solihin, jalannya orang-orang pilihan yang penuh ujian, tantangan, percobaan. Nabi mendapat nikmat, Pak, salam, rahmat, dan berkah waktu Mi'raj bukan tanpa ujian. Di embargo selama 3 tahun. Meninggal istrinya Khadijah dan pamannya Abu Talib dalam waktu selang yang tidak lama. Samping berdosanya Nabi di dalam sejarah Islam disebut tahun duka cita Amul Husni. Selesai penderitaan belum. Tidak akan seimbang kalau hanya diembargo 3 tahun, dari tahun ke-7 sampai tahun ke-10 kenabian. Di tahun ke-10 meninggal istrinya Khadijah, disusul pamannya itu Abu Talib. Saking berduka bersedihnya Nabi, Amul Husni dalam sejarah Islam. Belum seimbang dengan rahmat, salam, dan berkah yang bakal kamu terima di Mi'raj Muhammad. Makanya dia karena tekanan, intimidasi, ancaman, sampai mau pembunuhan dengan keluarganya, sahabatnya, Nabi pernah jajaki kemungkinan di Taif. Kalau kondisi kondusif, barulah dia mengajak keluarganya, sahabatnya, dan umatnya pindah ke Taif. Ternyata tidak, diusir, dilempari, dicaci maki. Setelah itu baru kemudian beliau dipanggil, menghadap, menerima.
Jadi kalau ada kesulitan, ujian, cobaan, tantangan, penderitaan dalam setiap kehidupan pribadi, keluarga, organisasi, pemerintahan, jangan cengeng. Kalau mau cengeng, cengengnya ke Allah. Karena Allah sudah memberikan jaminan Pak Ibu. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri. Allah yang bilang, Allah yang jamin bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Diulang, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dengan 2 syarat Pak Desa. Pak Babin Kamtibmas. Fa iza farakta wansa. Wa ila rabbika wargab. Pertama syaratnya manajemen waktu. Selesai satu pekerjaan, lakukan pekerjaan berikutnya. Wa ila rabbika fargab, dan hanya pada Tuhanmu kamu pantas berharap. Ini manajemen kolbu, ikhlas tulus. Ripa ambil joror ini Pak Desa. Ku tak namu apalah gau kan Pak ambil joror ini na batura tertuntun. Pertama lakat tu 1. Pak Risi memang mau baji nampai ini jalan pakatut nanganu boko birang. Kenapa? Dia mau buktikan nutawa jo apa pangalapa atau nulolo jo apa. Itu sakit pertama Pak Ibu. Sakit kedua ditatta. Selesai penderitaan belum keluar santannya, belum keluar minyaknya. Jatuh baji nat obone jalan patur narijang. Sudah sakit ketiga. Kemudian ngampar parapungi baji nari angka je. 8 balun jadi sakit keempat. Keluar mie santannya belum, keluar mie minyak belum. Padahal ini sudah mengeluh. Sudah mu Tuhan ampun mak. Tidak, belum keluar santanmu. Setelah itu diraih. Sakit kelima diraih. You know diraih. Belum keluar santannya, minyaknya belum. Sudah sakit kelima, ampun ma Tuhan. Tidak, belum keluar santanmu, belum keluar aslim, belum keluar minyak. Setelah itu diuhi. Sudah sakit keenam Pak Ibu. Ampun mi. Enggak, belum keluar santan, belum keluar minyak. Sudah sakit keenam. Setelah diuhi, disubi. Dipopo dulu ya, dipopo dulu sudah sakit ketujuh. Kelupaan dipopo. Itu sudah sakit ketujuh, baru disubis sudah sakit ke-8. Keluar mie santannya belum, keluar minyak belum, dipakokor, diparu. Sudah sakit ke-8. Belum keluar santannya. Diposa. Sudah keluar, sakit ke-9 nih. Keluar santannya belum. Santan keluar, baru keluar minyaknya belum. Ya diperas sama jadi posa. Setelah di tanah sampai kotok-kotok, baru keluar minyak. Sakit ke-10 sampai sakit ke-11. Itu Pak. Saya berharap ini menginspirasi kita Pak. Karena sekali lagi, kehidupan pribadi, keluarga, organisasi, pemerintahan tidak pernah ada yang sepi dari. Bahkan kualitas seorang pribadi itu tergantung pada penderitaan, ujian dan cobaan yang dihadapi. Jarang orang sukses kalau tidak menderita dari awalnya Pak. Cobalah cari biografi orang-orang sukses itu pasti menderita di awal-awal. Kalau orang yang dimanja sejak kecil sampai dia dewasa pasti tidak siap menghadapi tantangan dan ujian. Mi'raj itu tidak gratis Pak. Ini ujiannya, cobaan. Langsung Nabi mendapat salam rahmat dan berkah. Waktu Nabi Pak Ibu mau salam kepada Allah di ruang kerjanya, ruang kerja. Namanya Pak Desa. Tuhan itu tidak bisa diikat dengan ruang kerja karena tidak terikat oleh waktu dan ruang. Tapi ini sekedar logika. Waktu Nabi mau menghadap di ruang kerjanya, di ruang kerja, di ruang kerjanya Allah, mau salam, tapi kemudian dia batalkan. Kalau saya katakan assalamualaikum, berarti ada Tuhan yang menyelamatkan Tuhan, berarti ada Tuhan lain. Nggak cocok deh. Tapi kalau saya tidak pas sahabat, pasti Tuhan mengatakan itu di aturan Nabi Muhammad.
Sementara beliau bingung seperti itu, tiba-tiba ada suara menggelegar, tidak diketahui dari mananya, dari mana datangnya, mengatakan, "Ngeraku Muhammad." Nabi kaget, heran, dan campur aduk, lalu kemudian tersungkur sambil mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Itu barisalam khususnya Nabi waktu Mi'raj kepada Allah. Karena salamnya salam khusus, maka jawabannya juga jawab khusus. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Disinilah puncak kenikmatan Nabi. Salam rahmat dan berkah diperoleh oleh Nabi langsung dari Allah tanpa perantaraan Jibril. Jibril tinggal di langit ketujuh, Pak Ibu. Lanjut mau ke Muhammad. Kalau saya terus, saya hancur. Ini bukti bahwa manusia lebih mulia terkadang dalam hal-hal tertentu dibanding malaikat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kalau manusia tidak waspada, bisa lebih hina dibanding setan. Summa radatnahu asfala safilin. Di sini letak kedudukan Nabi sebagai manusia yang sangat peduli, Pak Ibu. Dia berada di puncak kenikmatan, tidak lupa diri, tidak lupa daratan, ingat keluarganya, ingat sahabatnya, ingat umatnya, ingat umat-umat Nabi sebelum Nabi. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu Nabi dalam posisi pihak kedua, sendirian. Allah pihak pertama. Salam rahmat dan berkahnya untuk Nabi seorang diri. Nabi bukan manusia egois. Nabi bukan hanya memikirkan dirinya sendiri. Nabi membatin bertanya pada Allah, kalau salam rahmat dan berkah ini hanya untuk diriku Tuhan, bagaimana keluargaku, bagaimana sahabatku, bagaimana umatku, termasuk warga dan keluarga Tanete? Jadi jelas tahu. Hanya masuknya begitu. Apakah mereka tidak mendapatkan salam rahmat dan berkah Tuhan? Kasih juga mereka. Apa buktinya? Nabi bilang, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salam untuk kambe. Kambe nasuk Nabi pribadinya, kambe menahamu keluargana, kambe minahamu umatna, kambe minahamu seluruh umat Nabi sebelum Muhammad. Yang penting dia saleh. Wa ala ibadillahi sholihin. Adakah? Adakah manusia yang peduli seperti ini? Di puncak kenikmatan dia tidak lupa diri, tidak lupa daratan. Ingat keluarganya, ingat sahabatnya, ingat umatnya. Kita termasuk 14 abad yang lalu tidak pernah ditemui. Sudah diharapkan, didoakan, dimintakan kepada Allah untuk mendapatkan salam rahmat dan berkah baik. Itu yang kemudian berpuncak pada 2 kalimat syahadat. Kata Nabi, asyhadu an la ilaha illallah, yang dijawab oleh Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang kita ulang setiap kita sholat, waktu tahiyat atau tasahud awal, tasahud akhir. Maka Nabi mengatakan, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Mari Pak Ibu, kita aplikasikan ukhuwah dengan peduli. Peduli pada tetangga, peduli pada tamu, peduli pada warga. Jangan sampai Tuhan mengatakan kamu sudah salat tapi pun dusta agama. Jangan sampai Tuhan mengatakan kamu sudah puasa tapi pun dusta agama. Jangan sampai Allah mengatakan memang kamu sudah haji tapi kamu pun dusta agama. Siapa pun dusta agama? Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul wala yahuddu ala ta'amil. Anak yatim, fakir, miskin itu berkaitan dengan harta kita. Biar kita sudah Islam sholat, Islam sudah puasa, bahkan Islam sudah haji. Tapi kalau tidak ada peduli kita pada anak yatim dan fakir miskin, Allah mengatakan kamu pun dusta agama. Hari Pak Ibu. Terakhir Pak Ibu, betapa pentingnya sholat. Sholat ini adalah perpaduan hablum minallah dengan hablum minan nas. Memang sholat diantar dengan takbiratul ihram. Kita bergerak diantar dengan takbir. Sami Allahu liman hamidah. Semuanya itu hablum minallah. Tapi sholat menjadi tidak sempurna, bahkan menjadi kehilangan makna tanpa salam. Salam ke kanan dan ke kiri itu hablum minan nas. Atau ditaneteri sambajan tidak bersalana.
Sampai yang gele pupus. Semua salat termasuk salat jenazah ada salam ke kanan dan kiri. Itu hablum minan nas. Al-Quran mengatakan di Ali Imran 112. Duribat alahimud dillatu aina masukifu. Di mana saja kamu berada wahai warga Tanete. Dimanapun kamu berada. Aina masukifu. Duribat alahimud dillatu aina masukifu. Kamu akan rugi sengsara menyesal. Dimanapun kamu berada. Illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kecuali kamu mampu membangun komunikasi yang baik dengan Allah dan mampu memelihara hubungan yang baik dengan sesama manusia. Pupuknya itu sekali Pak. Sekali lagi, berkali-kali. Di sini stop. Di kiri sini AIDS. Ini pupuknya ukhuwah, ini racunnya ukhuwah. Ini miliki, aplikasikan, insya Allah ukhuwah akan semakin kuat. Ini ingat dan hindari. Bapak, Ibu dan saudaraku, betapa pentingnya sholat. Nabi dipanggil khusus. Betapa pentingnya sholat. Dia tiang agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin. As-sholatu imaduddin. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Sholat tiang agama. Siapa yang melaksanakannya, menegakkannya, dia menegakkan agamanya. Siapa yang meruntuhkan, mengabaikannya, dia meruntuhkan agamanya. Sholat adalah ibadah yang paling pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab. Bagaimana sholatnya? Diperiksa. Malaikat kemudian melapor pada Tuhan. Ini sholatnya bolong-bolong Tuhan. Ada yang tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena wuduknya tidak sah Tuhan. Kenapa? Singkulukna. Gila tabajek ini. Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang mengaku beriman, kalau kalian mau sholat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku. Tangan sampai siku berarti urutan fikihnya begini Pak Ibu. Tapi karena kerani tegel berpakon mama. Kalau ini tidak kena air karena berpakoni, tidak sah wudu, tidak sah sholat, bolong atau tumit. Tapi Tuhan tidak mengambil kesimpulan. Tunggu dulu malaikat, yang kok emosi. Periksa sholat sunatnya. Ya Allah, sholat sunat bukan hanya menambah pahala Pak Ibu, tapi juga menyempurnakan sholat wajib yang bolong-bolong. Ya, makanya saya katakan, usahakan saja Isra Mi'raj malam ini dalam 1 pekan pernah kita dapatkan sehari semalam sholat 50 kali sehari, 50 rakaat sehari semalam. Kenapa? Karena dia menjadi penyempurna sholat yang bolong-bolong. Terakhir Pak Ibu, surah Al-Mu'minun. Anggota majelis taklim seluruhnya saja buka HP-ta, Quran digital Kak. Al-Mu'minun itu surat nomor urut 23. Ad-dusukna kad aflaha. Patumbuna kad aflahal mu'minun. Masar rupa itu matapa ini. Sungguh beruntung orang beriman. Apa keuntungannya? Ulaika humul warisuna alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Ayat 11. Itu keuntungan orang beriman. Kad aflahal mu'minun, keuntungannya alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal hidup di dalamnya. Tapi bukan sembarang orang beriman. Orang beriman yang memenuhi syarat 1 sampai 7. Syarat pertama tentang salat, syarat terakhir 7 tentang salat. Syarat pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Syarat terakhir, alladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Pertama khusyuk dalam salatnya, yang terakhir menjaga waktu-waktu salat. Yang kedua, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, menghindarkan diri dari perkataan dan perbuatan yang lagu sia-sia. Yang ketiga, walladzina hum li furujihim hafizun, li zakati fa'ilun. Itu yang ketiga. Yang keempat, li furujihim farjinya.
Yang kelima dan keenam digabung, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang melaksanakan amanah yang dipikulkan kepadanya dan menunaikan janji-janjinya. Itu 5. Dan yang ketujuh tadi, menjaga waktu-waktu salat. Di situ letak pentingnya salat. Dan terakhir, menjelang akhir hayatnya Nabi masih mengungkap salat. Ummati, bukan hartanya. Ummati, bukan kedudukannya. Ummati, bukan jabatannya. Tapi ummati, umat. Pesan keduanya as-shalah. Pesan ketiganya an-nisa, ittaqun nisa. Pesan keempatnya, orang-orang lemah di sekitarmu, bantu. Setelah itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.